dia orang munafik. Dia tidak percaya, cuma kalau tidak percaya dia disembunyikannya dengan dia mengucapkan salawat. Yang bahasa kitanya supaya mengumpati orang banyak aja, padahal kada percaya, supaya nyamannya kita bermasyarakat, kada tapi jadi ngalih pemandiran kalau umpat juga bersalawat, padahal kada percaya kawan Nabi. Nah ini pertama, kemungkinan dia orang munafik. Nah yang kedua kemungkinan karena dia membaca salawat padahal dia tidak percaya kepada Rasulullah, kemungkinan Allah beri hidayah. Nah ini yang kedua. Jadi tidak sedikit manusia ada percaya dengan Rasulullah sebagai Rasul, ada percaya ajarannya yang dibawa Nabi datang dari Allah, tapi karena dia berkat membaca salawat Allah beri hidayah, Allah beri keimanan. Nah ini keajaiban salawat kepada Rasulullah. Berkat dia membaca salawat yang asalnya kada percaya menjadi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah dua kemungkinan. Ini keajaiban, keistimewaan salawat kepada Rasulullah. Jadi salawat kepada Rasulullah ini bukan hanya menyelamatkan kita yang sudah Islam. Jadi Rasulullah ini berkat sidin banyak orang yang asalnya kada beriman jadi beriman kepada Allah. Lalu jenis kategori yang kedua, manusia nih, ada yang sudah percaya lawan Nabi, bahwa Nabi Rasul, bahwa yang dibawanya datang dari Allah, tapi kada taat. Kada taat ya kita. Bahasa kita kalau semuanya kada maasi. Tahuai sembahyang 5 waktu wajib, tapi kada digawi. Tahuai Ramadan itu wajib, tapi kisah haid padahal bisa singot. Tahu aja, kadang rokok isap 2 bilah 3 bilah di montong, padahal tahu aja pada wajib Ramadan itu. Di rumah misalnya kawan bini kisah pada puasa upat juha sahur, nah di pasar yang batis bejuntai apalah awak kada kelihatan. Nah, sekalinya nampak manguhuk mie di pasar. Nah, bolehin ke rumah kisah uyuh, kisah lapar, kisah kehausan. Padahal tak Allah ya tahu di dahili memakan orang kok. Nah, jadi jangan juga kita percaya lawan laki lah, kadang untuk kisah-kisah puasa padahal orang marigi aja berpuluh-puluh kali sudah. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada orang yang percaya dengan Rasulullah tapi kada taat. Padahal taat kepada Rasulullah hukumnya fardu ain, wajib, kada bisa diwakilkan. Barang siapa taat kepada Rasul dihukumi taat kepada Allah. Bahkan Nabi kita berucap, ya Nabi bila taat lawan aku lah pasti masuk surga. Itu Nabi yang berucap kayak gitu. Siapa taat lawan aku, ya Nabi pasti masuk surga. Ada yang kalau gua masuk surga, ada kalau gua mungkin ada, pasti asal taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini kadang ada yang ada taat, padahal percaya aja lawan Nabi. Nah orang yang kayak ini, seandainya membaca sholawat, Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad, ini kan sembahyang tadi subuh bangun jam 8. Tapi kita di pasar Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad di misal lah. Ini biasanya banyak yang kayak ini kan. Alhamdulillah ada di kampung kita di daerah Belanda sana harus yuk. Nah orang kayak ini seandainya membaca salawat beriman kepada Rasulullah tapi belum taat, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia orang fasik. Apa disebut fasik? Fasik adalah puncaknya orang yang senang mengerjakan dosa besar, itu disebut fasik. Dia mengerjakan dosa besar seperti wiritan, ada sopan lagi ya kita. Kadang ya kita membawa anak orang bibinian kemana-mana, bini seorang ada sopan-sopan, rasa biasa, anggap itu sebuah ya kita gaya hidup lifestyle. Nah, kadang kesembahyang rasa biasa, ini fasik sudah banyak. Nah, kadang mabuk ya kita di tengah harta, kadang berubah di tengah harta, untung ada derajat terakhir. Rasa kada sopan-sopan, nah ini fasik karena fasik. Nah jadi tapi orang ini seandainya membaca sholawat, nah
Seandainya nih orang membaca salawat, ada kemungkinan kedua, yaitu Allah selamatkan, Allah cabut dari sifat kefasikannya. Nah, ini memang dahulu orangnya fasik, katuju mabuk, katuju bejudi, katuju kabibinian. Jadi kabibinian ini bahasa kita aja paham kalau semua dibawa ke Betawi sana saya mengerti orang Betawi, orang Jakarta. Nah, apa kabibinian ya? Kesurupan enggak aja. Nah, bukan kita aja yang paham tak? Nah, orangnya fasik, tapi katuju bersalawat. Nah, ada kemungkinan kedua. Apa itu? Allah jemput dari luang kefasikannya. Nah, jadi jangan tahajud. Dahulunya model kayak preman aja. Sekalinya jadi khatib sih dia. Sudah ketuhaannya jadi khatib. Dahulunya dia kita orang mabuk-mabuk aja. Nah, sekalinya luar biasa. Nah, jadi orang saleh. Kenapa? Boleh jadi karena berkat salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah selamatkan dari sifat fasiknya. Nah, lalu ada orang beriman dan inya taat, tapi belum sempurna cinta lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang nomor 3 kebiasaan. Banyak orang yang taat, rajin berwirid, suka membaca Quran, suka sembahyang sunnah, tapi kehilangan makna. Kenapa disebut kehilangan makna? Tidak ada cinta yang dalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat cinta itu al-mutaba'ah, mengikut imam dan dia sebagai makmum. Dan syarat mengikut yang sempurna adalah makmum melihat dengan imam. Begitu juga orang cinta lawan Rasulullah, ketika dia beribadah, ibadahnya mengikut akan Rasulullah dan hatinya serasa melihat akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang sebenar-benar cinta. Jadi setiap perbuatannya, nah, selalu ada perasaan keaganangan lawan Nabi. Baudu rasa melihat akhlak Rasulullah. Masuk ke masjid, batas kanan, dahulu serasa melihat gawian Rasulullah. Sembahyang, nah, bujur sudah gawiannya, tapi hatinya memandang akan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang cinta. Nggak tapian Dina Mariana di Bahari Panglah, artis. Anu kira-kira guru gapar tahu lah Dina Mariana. Nggak tahu kok. Bila dia ingat Tuhabian. Amun kada tahu berarti generasi milenial. Dina Mariana tuh ada di Silaku dulu Bahari tahun 90-an kalau nggak salah. Yang bila ke dapur ingat kamu ya. Bila ke kamar ingat kamu. Nah, belum kali bisa pemalakukan cuma kalau itu bang modelnya ke warna lebih. Nah, bila ke pasar ingat kamu ya. Nah, ini orang cinta. Orang cinta itu di samping mengikut perbuatan yang dicintainya, hatinya selalu kegenangan dengan yang dicintainya. Nah, ini orang yang derajatnya sampai kepada wali-wali Allah. Jadi wali-wali Allah itu seki jirat mata pun kada pernah terdinding dari memandang Rasulullah SAW. 24 jam bangun guring sampai guring, yang dilihat itu adalah wujud yang dikasihinya, wujud yang dicintainya, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Kenapa sampai bisa seperti itu? Cinta yang membuat mereka seperti itu. Nah, banyak orang yang percaya kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, tapi belum memiliki cinta yang sempurna kepada Rasulullah. Tapi cangkal ada salawat. Nah, ini paling penting benar. Cangkal ada salawat. Jadi orang yang cangkal ada salawat, walaupun belum cinta, dua kemungkinan juga. Kemungkinan pertama, dia beribadah masih terpaksa. Dia membaca Quran masih terpaksa. Dia puasa masih terpaksa. Kenapa terpaksa? Kenapa mengerjakan ibadah yang wajib, yang sunnah? Karena dia tahu itu yang wajib adalah kewajiban, yang sunnah menambah kewajiban. Dikerjakannya ada keterpaksaan. Kenapa? Cintanya belum sempurna. Tapi kemungkinan kedua, orang yang belum cinta sempurna kepada Rasulullah, nah boleh jadi Allah luruh, bahasa kurang belusung itu diluruh Tuhan di hati orang tadi cinta lawan Rasulullah. Akhirnya orang tadi model kaya mabuk kepayang dengan Rasulullah. Barakat apa?
barakat jimat kehidupan, yaitu sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu menidai jabian 500 kali sehari lah. Kadang mau fakir. Nah, nih. Kadang mau fakir. Jadi kita ini kadang kala hidup pina susah. Lah kahulu kahilir pina mengeluh yang kita dompet pina karing pada ringan beres pina kada tapi ada bila nak makan hilang lo rumah mintuhan kepada sakit kepala begisah bertakun ada kau berputrik. Nah, maka datang pas hilang orang mangaut nasi pulang. Padahal anak tempat makan naham sebenarnya. Nah, mulai dari belum kawin sampai bercucuk lah kayak itu aja kita. Nah, lihat mungkin kita ada diisi jimat, ada diisi penglaris, ada diisi pipikan. Nah, cuma sempurnanya jimat kehidupan ini, nah sempurnanya kita beriman dulu lawan Rasulullah. Kita taat dengan Rasulullah. Nah, kita cinta dengan Rasulullah. Cinta itu memang kada sama dan memang harus dipupuk pada mesti harus, dan kada mungkin juga cinta itu langsung sempurna. Begimitan kita bertahap. Nah, makanya orang hanya kawin tuh begimitan bertahap kita berhar. Karena sudah cinta sempurna, yang bini itu kadang ngalih kada lagi, belum kepala kada ngalih kada lagi. Masuk ke kamarnya bini langsung dilanjang ya sudah. Kenapa cinta sempurna? Tapi pun hanya ini yang ngalih. Laki masuk mau ke baju digelapis, ke selimut hambal, kekurung dalam kelambu. Ini hanya itu penggilitiran itu. Seminggu hanya terdapat yang namanya. Nah, ini orang hanya kita wajar mulai ini. Nah, maka berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kada beriman bisa Allah beriman. Berkat salawat kepada Rasulullah, orang yang kada taat bisa Allah tolongi, Allah beri taufik. Berkat salawat orang yang belum cinta, hatinya bisa meluap-luap cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khaifa, apakan lagi? Nah, ini apakan lagi bubuhan kita ini, bubuhan pian ini yang hari-hari kan bersyair, hari-hari memuji Nabi, hari-hari bersalawat. Nah, lihat, beriman sudah beriman. Nah, beriman sudah beriman, taat sudah taat. Buktinya orang sembahyang 5 waktu sembahyangan yo kita. Nah, iman itu cinta, kita cinta. Buktinya kan di 6 bulan Maulid. Yang biasanya ada suaka masjid, turun masjid. Orang Maulid. Nah, kadang duduk di pohon itu di situ duduk datang kemudian beli pendahuluan. Kenapa? Ini cinta aja kita. Tapi, nah di sini, jadi di sini ada orang yang beriman, taat kalau Nabi, cinta, walaupun pengakuannya cinta, buktinya itu juga salawat juga. Nah, tapi model kenapa hidup itu model kayak ada berbarakat, ada juga kayak itu ulang. Nanti kasus yang keempat. Lalunya timbul bertanya-tanya, kenapa hidup ini model kayak ada berbarakat, padahal bersalawat sudah halulung bersalawat. Ada yang hidup lagi tuh nyaring sudah bersalawat, sampai untungnya tak pacul sudah. Disambat kada beriman, beriman mulai pidato sudah beriman. Disambat taat seorang raja jadi imam juga sudah sembahyang. Nah, baca salawat, baca salawat hafal. Mulai salawat Jibril, Mikail terus sampai salawat yang ke bawah hafal. Nah, tapi kenapa hidup model kayak orang berberkat? Nah, ujar para ulama, satu, orang tersebut meninggalkan ilmu yang fardu ain. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada di dalam kitab-kitab itu ditulis ada beberapa golongan yang tertipu. Nah, ada orang yang mengaku beriman, mengaku taat, dan memang ditampakkannya ketaatannya. Ada yang mengaku cinta, kadang ditampakkannya kecintaannya, tapi dia beramal dan beriman tanpa ilmu. Bahasa Suryaninya umpatan. Tak tujuh baca salawat, belajar sifat 20 kada pernah. Padahal sifat 20 fardu ain, ijma ulama. Nah,
Ada orang yang ketujuh beribadah 5 waktu dijaga sembahyang, tapi belajar fikih ada pernah. Ada orang yang ketujuh puasa, tapi ya kita kada pernah belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wajib 3 mata pelajaran ini dipelajari ketika sudah akil balik. Ujian guru sekumpul. Guru sekumpul ini kan ada ujian juga sih di kitab-kitab namanya itu. Pian buka kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah susunan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, pendiri Nahdlatul Ulama. Di situ ditulis termasuk ijma ulama wajib belajar fardu ain, tauhid, sifat 20, fikih. Sekadar mana kewajiban yang kita wajib mengerjakannya, sekadar itulah kita menuntut ilmunya, wajib hukumnya. Dan juga belajar ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Nah, kadang-kala kita belajar tauhid langsung yang tinggi, langsung ilmu yang guring di atas pohon. Ada pernah belajar yang Allah wujud hidam bahwa mukhalafah sampai mutakaliman. Ada pernah belajar? Kenapa belajar itu dianggapnya tuh ilmu kananakan? Padahal itu yang wajib. Nah, coba kita lihatlah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, yang diajarkan kepada para sahabat, terus sambung menyambung sampai ke kita. Isinya ada keluar dari yang 3 itu. Ajaran mengesahkan Allah, ajaran beribadah kepada Allah, dan ajaran beradab kepada Allah dan kepada hamba-hambanya Allah. Oleh para ulama diberi judul ilmu tersebut ilmu tauhid. Ke kita Asy'ariyah Maturidiyah disebut pelajaran sifat 20, judulnya fikih, tasawuf. Padahal itu murni ajaran Al-Quran. 13 tahun Nabi di Makkah yang dilejarakan sifat 20. Nah, lupa anak tahun apa jadi gaya Nabi 13 tahun di Makkah aja. Kahuluk kehilir situ berjalan. Apa yang dilejari situ? Sifat 20. Jadi yang pertama kali yang mengetahui, yang diajarkan oleh Allah, yang pertama kali huwal awwalu wal akhiru, Nabi yang pemulaan tahu, Nabi yang menerima ayat itu. Wa yabqa wajhu rabbika, Nabi yang pemulaan tahu, Nabi yang mengamalkannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, Nabi yang pemulaan menerima ayat itu dan tahu dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Qul huwallahu ahad, Nabi yang menerima itu pemulaan dan Nabi yang beretikat seperti itu dan Nabi yang mengajarkan kepada para sahabat. Itu dalil-dalil nahli pelajaran sifat 20. Nah, sampai yang terakhirnya. Jadi sifat 20 itu yang pemulaan paham, yang pemulaan menerima, yang pemulaan mengamalkan, pemulaan yang mengetikatkan adalah Rasulullah SAW. Nabi pula yang pemulaan mengajarkan kepada para sahabat sampai ke kita. Nah jadi ada orang yang tertipu, ketujuh, rajin, cangkal beribadah.